Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada video kali ini kita akan belajar bersama untuk membuat slide presentasi atau PowerPoint menggunakan aplikasi Canva. Langsung saja untuk langkah yang pertama, tentunya kita membuka aplikasi Canva-nya terlebih dahulu dengan menuliskan canva.com pada kolom pencarian Google. Ya, di sini saya sudah langsung masuk pada beranda Canva-nya karena saya telah login dengan email yang telah terdaftar. Oke, untuk membuat presentasi, kita bisa langsung memilih ini icon yang di atas pojok kanan, yaitu buat desain. Nah, di sini kita pilih, karena kita akan membuat presentasi, maka kita pilih yang presentasi dengan perbandingan 16:9 ini. Kita klik. Nah, di sini kita akan langsung menuju pada desain tanpa judul untuk presentasi. Nah, adapun untuk isiannya atau isi dari presentasinya, kita bisa memilih berbagai macam template yang telah disediakan dari aplikasi Canva. Nah, template-nya ini bisa kita lihat pada kolom sebelah kiri ini. Kita bisa memilih berbagai macam desain yang telah disediakan. Nah, karena kita fokus pada pendidikan, kita bisa mencari atau menspesifikasikan template yang akan kita cari. Misalkan, kita tulis di kolom pencarian yaitu presentasi pendidikan, seperti itu. Nah, di sini akan muncul berbagai macam desain-desain yang menarik tentunya. Mungkin karena kurang spesifik, kita bisa lebih detailkan lagi. Misalkan kita akan membuat PowerPoint pada materi zat aditif. Maka karena zat aditif itu berkaitan dengan makanan, kita bisa menuliskan presentasi mengenai makanan, seperti itu. Nah, di sini langsung muncul ya berbagai macam desain juga yang berhubungan dengan makanan. Nah, di sini kita bisa memilih template mana yang akan kita gunakan, seperti itu. Nah, di sini ada banyak. Nah, mungkin saya akan memilih ini ya. Kita bisa klik. Nah, di sini terlihat di sini ada 10 halaman seperti itu. Nah, kita bisa menambahkan halaman mana yang akan kita gunakan, seperti itu. Jadi kita bisa menambahkan, misalkan saya akan menambahkan pada covernya yaitu ini, maka langsung klik saja. Nah, di sini akan muncul template-nya dan dengan mudah kita bisa langsung mengganti judulnya. Misal tadi kita akan membuat pada materi zat aditif dalam bahan makanan. Nah, karena ini terlalu besar dan jarak antar katanya itu sangat besar, kita bisa men-settingnya dengan mengurangi ukuran fontnya. Nih, kita bisa mengurangi misal menjadi 100 atau 90, seperti itu. Nah, untuk jarak antar katanya, ini kita bisa mengatur ini di sini di jaraknya. Nah, ini jaraknya bisa kita kurangi. Kemudian jarak antar barisnya juga bisa kita kurangi. Nah, seperti itu. Adapun untuk align-nya atau perataannya ini kita juga bisa mengatur. Misal kita mau di rata tengah, kemudian atau di rata sebelah kanan, atau justify, rata kanan kiri, atau rata sebelah kiri, seperti itu. Adapun untuk mengganti warna fontnya, kita bisa mengeklik ini warna teksnya. Nah, kita bisa pilih warna mana yang akan kita gunakan atau kita sesuaikan, seperti itu. Dan untuk mengganti font, ini bisa ganti di sini. Nah, di sini juga tersedia berbagai macam font yang dapat kita gunakan, seperti itu. Oke, mungkin langsung saja ini jika tidak dibutuhkan, ini bisa langsung dihapus saja. Nah, misalkan di sini diganti menjadi
kelas 8. Oke. Nah, kita juga bisa mengatur posisinya agar tulisannya itu misal kurang di tengah. Nah, ini kita langsung digeser saja seperti ini. Nah, seperti itu. Oke, mungkin untuk cover cukup seperti ini. Semisal kita akan menambahkan slide baru di slide kedua. Nah, kita bisa ini tambahkan halaman. Klik. Nah, ini kalau masih kosong, kita bisa pilih template lagi yang sudah disediakan tadi di sini. Misalkan untuk template yang kedua, saya akan masukkan ini. Nah, ini di sini. Misal untuk isi presentasi bisa diisi dengan tujuan pembelajaran. Ya, masih sama seperti tadi ya, bisa kita setting ukurannya, kemudian jarak barisnya ataupun jarak hurufnya seperti itu. Nah, ini bisa digeser, misal mau lurus. Nah, seperti itu. Nah, semisal kita mau mengganti gambarnya, misalkan karena tadi kita materinya tentang zat aditif seperti itu, maka misal kita mau mengganti makanan yang identik dengan misal pewarna makanan seperti itu. Nah, ini bisa kita hapus dulu. Nah, kita bisa mencari gambar di elemen. Nah, di sini misal kita akan mencari nasi kuning. Nah, di sini akan muncul berbagai macam foto. Jadi kita tinggal pilih saja sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Nah, misalkan saya akan menggunakan yang ini. Nah, di sini langsung muncul ya. Bisa kita atur ukurannya dengan ini, mengatur seperti ini. Nah, kemudian langsung saja ditaruh di tempat yang sesuai. Nah, misal tujuan pembelajarannya nih, kita menggunakan ini. Nah, saya sudah menyiapkan sebelumnya tadi tujuannya pembelajaran, karena zat aditif itu pada KD 3.6, maka tujuannya pun juga 3.6.1, begitupun seterusnya. Nah, misalkan ingin diratakan kanan kiri, nah seperti itu. Ini bisa kita sesuaikan juga penempatannya. Nah, seperti itu. Kemudian kembali lagi, semisal kita mau menambah pada slide yang ketiga. Nah, ini bisa tambahkan halaman lagi. Kita pun juga bisa memilih template yang lain. Semisal kita mau menambahkan desain yang lain lagi, misalkan yang ini, kita bisa menambahkannya seperti itu. Jadi bebas, tergantung apa yang kita butuhkan atau apa yang kita mau, seperti itu. Nah, untuk slide PPT ini kita juga bisa memberikan animasi. Nah, animasinya itu dengan mengeklik icon yang di atas ini, animasikan. Nah, di sini ada berbagai macam pilihan, misalkan seperti ini. Nah, itu nanti munculnya dia akan jalan seperti itu. Selain memberikan animasi, kita juga dapat menambahkan audio atau suara di dalam PowerPoint kita, yaitu dengan cara ini, klik yang audio. Nah, di sini akan terdapat berbagai macam pilihan juga dari Canva. Telah disediakan berbagai macam pilihan audio atau lagu yang bisa kita tambahkan. Misalkan kita mencoba menambahkan ini. Nah, nanti dia akan langsung masuk gitu ke dalam PowerPoint kita. Ataupun semisal kita ingin menambahkan efek audio dengan
lagu yang sudah kita miliki dalam perangkat kita sendiri. Nah, itu harus kita unggah terlebih dahulu di sini. Nah, unggahan kita pilih yang audio. Nanti kita unggah dulu lagu yang akan kita tambahkan ke sini, kemudian baru bisa dimasukkan ke dalam PowerPoint kita. Setelah slide presentasinya sudah selesai dibuat, kita dapat mengunduhnya dalam berbagai jenis file yang telah disediakan oleh Canva itu dengan cara kita klik bagikan. Nah, di sini kita pilih unduh. Nah, jenis filenya ini ada berbagai macam. Ada JPG, PNG, PDF, dan ada juga video MP4. Ketika ingin mengunduh dalam bentuk Microsoft PowerPoint, itu juga bisa. Namun, itu pilihnya di bagian ini, lainnya, yang titik 3 ini, kita klik. Nah, kita ke bawah. Nah, di sini ada simpan dalam bentuk Microsoft PowerPoint. Nah, di sini kita juga dapat memilih halaman mana saja yang ingin kita simpan. Misalkan kita hanya ingin menyimpan halaman satunya, maka kita centang yang satunya. Ataupun ketika memang mau semuanya, berarti semua halaman, seperti itu. Namun perlu diperhatikan, di sini terdapat peringatan video, audio, dan animasi tidak dapat diputar saat diekspor sebagai jenis file ini. Coba unduh sebagai video atau MP4. Jadi, karena kita sudah menambahkan animasi dan juga audio seperti itu, ketika kita mengunduhnya atau mendownload dalam bentuk PowerPoint, maka nanti animasinya, audionya, dan videonya itu akan hilang. Maka ketika kita ingin ketiganya ini tetap ada, itu harus kita unduh dalam bentuk video atau MP4 seperti itu. Jadi coba kita unduh saja ya dalam bentuk PowerPoint. Nah, ini ya udah selesai. Kemudian misal kita ingin mengunduhnya dalam bentuk MP4 atau video seperti itu. Misal pilih yang hanya halaman satunya saja yang ada animasinya tadi. Kita unduh. Selain dalam bentuk ini, coba kita unduh dalam bentuk PDF juga. Kalau dalam bentuk PDF, itu juga berarti ini tidak akan tersimpan audio, video, dan animasinya seperti itu. Jadi yang bisa menyimpan ketiganya ini audio, video, animasi itu hanya dalam bentuk video. Ya, ini kita tunggu sampai selesai. Oke, sudah selesai semuanya ya. Nah, ini tadi hasil dari unduhan dalam bentuk PowerPoint. Jangan lupa ini diklik enable editing terlebih dahulu. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa untuk animasi dan juga audio itu tidak akan ikut tersimpan ketika kita mengunduhnya dalam bentuk PPT. Jadi yang tersimpan hanya seperti ini. Ini dia, kalau dalam bentuk videonya coba kita play. Nah, maka animasinya akan tetap ada, audionya pun akan tetap tersimpan. Adapun untuk hasil unduhan dalam bentuk PDF, ini hasilnya seperti ini. Jadi sama ya seperti PPT, jadi tidak akan tersimpan audio maupun animasi gerakannya, seperti itu. Mungkin cukup sekian video tutorial atau cara membuat slide presentasi atau PowerPoint menggunakan aplikasi Canva. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.